أشهد أن لا إله إلا الله وحده الذي خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت الذي أنعمنا بنعمة الإيمان وأهدانا بهداية القرآن وأسلمنا بدين الإسلام الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو الذي كسى أحلى الحديث رداء الشرف في كل إقليم ورفع شأنها وعلى ذكره في كل حديث وقديم وخصهم من بين حملة الشرع بمجد التشريف والتعظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده وقال الجنة مستقبة بأربعة نفر تالي القرآن وحافظ اللسان ومطعم الجيعان وصائم في صوم في شهر رمضان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, alhamdulillah walhamdulillah, sore hari ini seperti sore ya, ya mendung, dingin nggak itu? Dingin nggak? Dingin. Dingin. Nggak apa-apa, asal jangan dingin hatinya. Bapak-bapak gimana bapak-bapak, sehat semuanya bapak? Sehat ada berapa macam bapak? Ada dua macam. Yang pertama sehat jasmani dan rohani. Ya. Saya selalu mengingatkan yang semacam ini bapak. Karena kadang-kadang hanya orang itu hanya mengandalkan sehat jasmaninya, rohaninya tidak pernah dijaga. Iya, pengajian ngantuk itu kan nggak sehat. Ada yang bilang HP, malahan chattingan dengan orang lain. Ya. Ada yang ngobrol terus seperti Pak Saryogi itu ngobrol saja kalau pengajian. Kalau Pak Saryogi kok diam berarti ngantuk. Itu kebiasaan Pak Saryogi begitu itu. Ya. Dia mengaku pada saya Pak Haris itu musuh bebuyutan saya. Ya, sama-sama kadangnya salah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya punya satu tebakan. Siapa yang bisa menjawab hadiah umroh? Siapa di antara manusia muslim yang paling cerdas? Satu orangnya. Orang yang ingat kematian. Yang kedua, itu nanya yang kedua itu, yang ingat kematian itu yang kedua. Yang pertama apa? Bekal untuk mati. Mempersiapkan bekal untuk kematian. Ada namanya ikhtilaf ulama, perselisihan antar ulama. Yang kedua, mencari bekal untuk mati. Mencari bekal untuk mati. Kan biyen benar toh. Yang kedua, yang ketiga,
Panjenengan nggak kalah, panjenengan nggak kalah dengan saya, wong saya akan membaca hadis kok. Iya, kalau saya awangan ya itu panjenengan kalah. Yang pertama yaitu ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling cerdas itu orang yang bagus akhlaknya. Nggak bisa dibantah, ini sabda Rasul soalnya. Yeah. Yang kedua, aktsaruhum dzikran lil maut. Ini yang kedua tadi yang disebutkan, yang paling banyak mengingat mati. Dan yang ketiga, aktsaruhum isti'dadan ilaihi, yaitu orang yang paling banyak mempersiapkan untuk menghadapi kematian. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulaikal aqyas. Mereka bertiga atau mereka sikap tiga orang ini adalah orang yang paling cerdas, aqyas, paling cerdas. Jadi ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, penilaian Rasulullah SAW, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling sukses. Apa maksudnya? Yaitu bahwa dia itu bisa sukses dunia akhirat. Itu orang yang paling cerdas. Orang yang paling cerdas adalah orang yang sukses dunia akhirat. Nah, sukses ini ditandai pakai apa? Pakai kebahagiaan dan ketenangan. Bahagia dan tenang disebabkan apa? Disebabkan seluruhnya bertawakal atau seluruh masalahnya diserahkan hanya kepada Allah. Artinya apa? Artinya ketika dia berbuat baik karena Allah, menjadi istri yang taat karena Allah, menjadi suami yang menyenangkan, membahagiakan keluarga karena Allah, menjadi anak yang taat berbakti kepada kedua orang tua karena Allah, tawakalnya hanya kepada Allah. Wa ma lana alla natawakkal wa qad hadana subulana. Mengapa kita tidak bertawakal kepada Allah padahal semua yang kita miliki berasal dari Allah? Dan hidup kita sudah terarah, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna. Dan kami selalu akan menjadi orang yang sabar dengan apapun derita kita, apapun cobaan kita. Karena yang namanya problema itu ternyata Bapak dan Ibu, semakin kita keluhkan itu semakin besar. Kenapa? Karena kalau kita mengeluh kita lemah. Dan kalau kita lemah, semakin besar masalah yang kita hadapi. Tetapi kalau kita bertawakal pada Allah, semua berkerasa Allah, yang penting saya usaha, yang penting saya sudah berikhtiar. Masalah anak-anakku mau jadi apa, saya sudah berikhtiar. Tetapi kalau tidak berserah diri pada Allah, ada anak terlambat sholat subuh, prihatin ya Allah, disiplin sebagainya. Dia kan tamatan pesantren, nang pesantren 6 tahun, balik-balik sholat subuh jam 5:30. Ibu kurang habis itu nanti belajar di warung ngeluh lagi, ya Allah, terus anak-anak makan catur, belajar warang kabeh. Terus nanti pulang karo masak, karo mikir, terus coba. Ini adalah orang yang bakat masuk neraka. Masuk neraka dan masuk
masuk surga itu bakakan kok Pak Bu. Seperti orang kaya dan miskin. Kristo, orang itu belakangan sartiwi. Ada orang yang bergawe keras banget tapi tetap miskin aja. Ada orang yang kerjanya santai banget tapi sugih. Iya, itu banyak contohnya. Atau kalau bahasa kitanya namanya tangani terus. Tapi ya. Karena ada orang yang bertani, pertaniannya itu gagal terus, nandur obes, lemu banget, ya, positnya banyak, regane 2.000. Tapi ada orang yang mempunyai feeling yang kuat, titis namanya. Nah, sekarang saya nggak akan nanam kubis. Saya ingin nanam tomat aja. Jadi kan, setelah itu tomat. Orang lain kalau nanam karena nanam kubis, tapi dia nanam tomat, harganya 16.000. Kubis harganya 2.000. Dia akhirnya masih mau kan? Nama beja baik. Dia nandur kubis. Rasanya dilarang. Saya nandur tomat. Rasanya dilarangnya ingin nandur tomat. Rasanya 1.500. Iya. Jadi kita berserah diri saja kepada Allah. Baik, Bapak Ibu sudah rapi semuanya ya. Ya, tadi mukadimah aja. Saya hanya mukadimah aja. Nanti kan kita ini pengajian ini nanti sampai jam nanti pokoknya ini aja lah. Saya ngaji, saya akan mengisi terus sampai kalau ada yang angop satu sama ada. Kalau ada yang angop, entah itu bapak atau ibu saya, kewenangan saya angop, saya mandek. Ayo sekarang coba angop. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, materi kita adalah mengingat mati. Itu berarti memanage hidup. Kita menjadi pengatur. Kita jadi gak sembarangan. Rasulullah SAW pernah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib. Berbagai cara Rasulullah SAW menjadikan kita itu ingat terus dengan kematian. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu hidup di dunia ini seakan-akan kamu itu orang baru. Yeah. Ibu dan bapak masih ingat dulu ketika pengantin anyar, ayo Pak Saryogi gunakan. Ya, saya masih ingat sekali waktu pengantin anyar bilang dik aja nggak sembarangan kok, mesti rotok tuh dik, gitu. Istri saya juga manggil saya Mas, gitu. Itu salah banget. Kenapa? Karena baru. Lama kelamaan jadi singkat. Setelah 3 bulan Mas, mulailah ada peringatan. Kenapa? Karena lama. Coba Bapak Ibu sekalian, ada yang masih ingat ketika pertama kali ikut pengajian di Arkom? Pertama kali atau 2 kali pasti tidak ngantuk. Kenapa Pak sekarang ada yang ngantuk? Karena merasa sudah lama. Kenapa suami istri banyak bertengkar? Karena sudah lama. Kenapa ada orang membaca Fatihah asal-asalan? Karena sudah lama.
Kalau saja kita melakukan hal ini seperti orang baru, pasti hati-hati. Atau awa'abir sabilin, atau seperti orang yang nyebrang jalan. Orang itu kalau nyebrang jalan mesti teringat dengan kecelakaan. Manusia tahu itu serada sepeda motor sempat bilang kalau ini bonyok ini dan sebagainya. Teringat terus itu. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan tidak amsai kepala tanpa diri sholat. Kalau kamu berada di waktu sore hari, jangan pernah merasa yakin akan hidup sampai besok pagi. Wa idza asbahta fala tantadiri lil masa, dan apabila kamu berada di pagi hari, belum tentu kita masih hidup di sore hari. Atau keadaan kita bisa jadi berubah. Ada seorang pagi hari masih lari-lari di alun-alun, asarnya sudah stroke, sudah tidak bisa berjalan. Itu terjadi di banyak orang. Ya. Saya masih ingat dulu ketika tahun 2003 itu saya usianya berarti 49. 2003 berarti saya usianya 49. Masih ganteng bu saya itu. Serius bu, saya masih ganteng. Saya itu kan jeleknya itu akhir-akhir ini aja. Kita tua, kita mantel gitu ya. Akhir-akhir ini aja. Saya setengah bulan yang lalu masih ada orang mengatakan ganteng. Tahun 2003 saya berangkat haji membimbing jamaah Rembang. Ada seseorang teman yang saya terkesan sekali dengan orang ini karena orang ini sangat penolong terhadap jamaah yang lain. Orangnya entrengan nih, oh masya Allah. Orangnya gerayak, saya mikir ya Allah ini orang hebat. Gitu. Ibadahnya tekun, entrengan sekali, gerayak, dan orangnya senang guyon. Ya. Selama di jamaah haji itu dia sering ketemu dengan saya. Nah, ketika perpulangan, usianya kalau nggak salah selisih dengan saya 1 tahun. Beliau usia 50 tahun. Siapa yang usianya 50 tahun? Saya nggak nanya Pak Karyapi. Ketika itu posisi duduk saya ada di depan di pesawat. Ketika itu kemudian pesawat berjam-jam berjalan. Di belakang ada rame-rame. Saya tanya, ada apa Pak? Ada yang meninggal dunia. Astagfirullahaladzim. Kemudian saya ke belakang. Ternyata yang meninggal bapak yang tadi saya ceritakan itu. Orangnya sehat walafiat. Ya. Orangnya tinggi, besar, ganteng Pak. Usianya sekitar 50-an tahun. Orang laki-laki itu kan saya tua, itu saya ganteng. Iya. Jadi gini, laki-laki itu di usia 19, 18 itu culun. Kemudian usia 23, 24, 25 lebih culun lagi. Kemudian mulai dia kelihatan tampak gantengnya kalau di usia 30, 35, 40 ini puncaknya. Sampai usia 50 kalau dengan dibandingkan ketika dulu di usia 22, oh beda jauh.
Saya bisa nyebutkan beberapa orang di antara bapak-bapak. Biar bapak-bapak saya kenal dengan long nomi long belon banget. Tapi sekarang kok bahasanku osoyo, belakang gitu ya. Gitu orangnya kan. Ya. Saya pikir ya Allah. Saya pada waktu itu takut, bukan karena beliau meninggal, tapi takut untuk diri saya. Saya selisih 1 tahun, gitu. Dan badannya lebih gagah beliau. Saya nggak bayangkan, nek sing gagah koyo ngono wae meninggal dunia, kok nek sing ngantukan. Artinya apa? Tadi itu, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Nggih. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, selanjutnya biar saya bisa pas waktunya nggih, nanti jam 9:30 bisa selesai. Saya akan bacakan satu hadis saja lah Bapak Ibu. Hadisnya ini panjang, terdiri dari 11 poin. Oke, kita bisa dapat 5 sudah bagus. Yaitu 11 orang yang ketika meninggal dunia masuk surga tanpa hisab. Semoga di antara panjenengan ada yang semacam itu. Ya. Kecuali Pak Saryogi. Yang pertama, manibtuliya bidhihabi basarihi aw ghairihi minal balaya fasabara hatta yalqallah. Jangan pernah menghina, merendahkan orang cacat. Orang cacat itu lebih dimuliakan daripada orang yang sehat lengkap. Contohnya nih, kalau ada di antara manusia atau kita semuanya yang kehilangan anggota tubuhnya, seperti mata, telinga, mulut, apalagi kaki, tangan, dan lain sebagainya. Kemudian dia sabar, dia ikhlas, dia bertawakal kepada Allah sampai dia meninggal dunia, maka sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi panjenengan yang sehat, yang lengkap itu harus hati-hati. Beda dengan orang yang cacat. Orang yang cacat ibadahnya tidak terlalu kuat, kemungkinan masuk surga asal hatinya tulus dan ikhlas. Saya ada tak ngeri. Saya setiap hari Sabtu itu kuliah subuh di Masjid Al-Huda Sejahtera. Saya ada tak ngeri satu orang. Beliau orang buta. Tetapi setiap subuh selalu berjamaah. Saya mikir ini kali ya orang yang dimaksud oleh Rasulullah, yang disebut mati tanpa hisab. Gitu. Nah, saking banyaknya beliau ini ke masjid sampai hafal dari langkah ke sini sekian langkah ininya, sekian langkah ininya, sekian langkah. Dan rumah orang ini ada di belakang SD Sejahtera. Kalau subuh berangkat menuju ke Masjid Al-Huda, dan Masjid Al-Huda itu termasuk masjid yang sulit karena naik tangga. Ya, termasuk sulit itu karena naik tangga.
Bagi kita yang bisa melihat cetok, nggak ada masalah. Tetapi bagi orang buta, ini masalah. Kemudian pada satu hari saya bertemu dengan beliau. Pak, jangan kok jamaahnya kuat sekali, kenapa Pak? Kok serajin sekali, kenapa? Dia mengatakan, ya dulu Ustaz Haris karena pernah cerita ya, bahwa Abdullah bin Umi Maktum itu tetap harus berangkat ke masjid meskipun buta. Saya membayangkan diri saya seperti Abdullah bin Umi Maktum, buta. Karena pada waktu itu Bapak, ini yang saya punya untuk pelajaran bagi bapak-bapak yang kadang-kadang les salat di sini ngomah. Ya, jangan salat di rumah Pak, jangan jadi laki-laki salihah. Salat laki-laki itu di masjid. Pada satu hari Abdullah bin Umi Maktum itu datang ke hadapan Rasulullah SAW, kemudian bertanya, wahai Rasulullah, apakah saya juga harus sholat di masjid, wahai Rasul? Rasulullah bertanya, kenapa kamu? Ya, saya buta Rasulullah. Apa halanganmu kalau ke masjid? Kalau saya ke masjid, saya takut ada nggak kecelakaan atau ada saya mungkin masuk ke jatuh dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya sudah, karena kamu buta, kamu boleh sholat di rumah. Karena kamu buta, kamu boleh sholat di rumah. Kemudian Abdullah bin Umi Maktum ini pulang. Ketika berangkat ke pulang, sampai di pintu keluar, Rasulullah bertanya, wahai Abdullah, apakah engkau mendengar azan? Ya Abdullah, hal tasma'un nida? Apakah kamu mendengar azan? Abdullah menjawab, kalau azan saya dengar Rasul. Kalau begitu kamu harus ke masjid. Kalau begitu kamu harus ke masjid. Gitulah. Kenapa kok kata-kata harus ini bentuknya tidak wajib? Begini, masuk surga itu wajib, ya kan? Sebagai manusia masuk surga itu wajib, masuk neraka itu haram. Orang yang sholatnya selalu berjamaah adalah merupakan satu syarat masuk surga. Laki-laki yang sholatnya berjamaah di masjid sudah mendapatkan satu di antara syarat masuk surga. Dan masuk surga itu wajib. Maka berjamaah di masjid adalah sebuah keharusan, meskipun hukumnya sunnah. Jangan salah bapak-bapak, jamaah di masjid itu hukumnya sunnah muakkad, tetapi merupakan syarat masuknya surga. Kenapa? Karena laki-laki harus punya bekal, mempunyai sholat sehari semalam yang 5 kali sebanyak 135 sholat. Sholat yang 5 kali itu harus menjadi 135 kali sholat. Itu baru masuk dari daftar orang yang bisa masuk surga. Yaitu perkalian dari 27 kali 5. Pertanyaannya kan jadi ini, nek kok wedok kok ora ya? Ya jangan salah, wanita ini sudah mempunyai pahala yang sangat banyak. Tantangannya besar sekali. Ya, tantangannya besar sekali. Ngurusi rumah saja itu pahalanya nggak gede banget ya. Namun sayang banyak yang kalau perangkat perut. Ngurusi anak itu pahalanya besar sekali. Nek ada yang galak macam anaknya. Ya saya nggak berani melihat di sana.
menerima uang dari suami, kemudian matur nuwun Pak, alhamdulillah, gitu. Ya, itu pahalanya besar sekali. Tetapi sayang dari mereka itu kalau dikasih uang oleh suami, nggak jadi semua Kurang. kita tangani dewek kae nanti orang kae bujune nek saya duit sekali saya duit mesti 6 juta. Kowe wis seminggu. Anjen kayak duit 1.200.000 di sebulan. Senangnya wanita itu paling khas yaitu suka membanding-bandingkan. Ya. Makanya kasus banyak terjadi tiba-tiba seorang pembantu pamit keluar. Kenapa kok pamit keluar? Karena membandingkan, ngobrol dengan pembantu yang lain, dengan kamu dikasih dia. Maksudnya, ya Allah, ngapain sama ini? Banding-bandingkan itu. Ya, kemudian para petugas lah, mengkajimu semuanya rokok bilangnya pamit. Itu si majikan itu kenapa dia nggak tahu? Apa dia bayarannya kurang? Boten orang-orang. Gitu. Jadi apa? Wanita itu sering banding-bandingkan, terus satu lagi kelemahannya seneng ngapusi. Ya kono. Enggak seneng ngapusi. Enggak. Terutama kalau pas nggak ngapusi itu, kalau pas di pengajian. Nggak usah sakit hati Bu. Ya. Baik. Selanjutnya dulu, ini baru satu poin, yaitu orang yang cacat. Entah itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa ngomong, kakinya putus, tangannya putus, cacat secara fisik, kok menerima dengan penuh ikhlas dan sabar, maka dia adalah orang yang dicalonkan masuk surga tanpa hisab. Ini tentu diiringi dengan ini seringkali kita salah paham. Ada seorang wanita melahirkan dan kemudian meninggal dunia, maka matinya syahid. Nanti dulu delok sik sholatnya gimana, akhlaknya bagaimana. Kalau sholatnya tertib, bersyukur atas pemberian suami, tidak suka melaknat, wanitanya wanita soleh, lemah lembut, sabar, senang bersedekah, hamil, melahirkan, meninggal dunia, masuk surga. Tetapi ini sholatnya aja orang genah-genah. Kemudian le hamil orang ikhlas. Anda tahu, bapak-bapak ini perlu bapak-bapak tahu loh. Belum tentu istri kita hamil itu ikhlas Pak. Artinya sadar. Gitu. Ada suatu hari seorang wanita ditanya, Mbak, jadi jenengan hamil benar ya Mbak? Ini masih suka-suka diri. Ini kok sih. Terus kalau rotok ditakok beruh sengit. Sungguh sih nomor tolu kayak kebobolan. Orang macam itu. Kemudian melahirkan, meninggal dunia, masuk surga? Tidak. Yang tulus, yang ikhlas. Jadi syarat masuk surga itu ternyata tidak semudah yang sering kita bayangkan. Ada orang mengatakan seorang wanita memberi minum kepada anjing yang kehausan, maka dia masuk surga. Dilihat dulu latar belakangnya, kan? Iya.
Jadi ibu-ibu sekalian, ini juga semacam itu. Orang cacat itu menerima cacatnya dengan penuh keikhlasan, maka ada kemungkinan dia masuk surga tanpa hisab kalau ibadahnya tekun, orangnya lemah lembut dan sebagainya. Kan ada orang yang buta kalah tepol, Ya. kan ada orang yang buta nyanyi tepol. Apakah semua orang yang buta masuk surga? Belum tentu. Apakah orang yang yang kakinya putus mesti masuk surga? Belum tentu. Hanya mempunyai kesempatan untuk dicalonkan masuk surga tanpa hisab. Baik, yang kedua. Yang kedua adalah mamatan. Yang kedua adalah wa man mata bi tariqati Makkah dahiban aw atiyan. Orang yang menunaikan ibadah haji meninggal. Orang yang menunaikan ibadah haji kemudian meninggal ketika berangkat atau selama di tanah suci atau ketika pulang, dia mempunyai kemungkinan masuk surga tanpa hisab. Syaratnya, gitu ya, salatnya tertib, gitu ya. Umpamanya Pak Saryogi kok meninggal dunia ketika haji kemarin tahun 2023. Insya Allah Pak Saryogi masuk surga. Ini sayang, jadi orang tidak meninggal. Sayang sekali. Emang. Kalau saja Pak Saryogi meninggal dunia, Masya Allah, bahagianya luar. Tetapi kita tidak boleh minta, ya Allah matikan hamba di waktu haji, nggak boleh mengharap. Kemudian naik pesawat ada makanan nggak mau makan, pengen mati. Di hotel ada makan nggak mau makan, Pengen mati. Bu jenengan rotok cerah, kok dahar obat, kesempatan. Tidak, itu namanya mati bunuh diri. Itu orang semacam ini malahan masuk neraka. Itu ya, logikanya semacam itu. Baik, yang ketiga, saya tadi janji 5 persoalan. Nah ini, kullu rahimin sabur, setiap orang yang mempunyai hati bersih, welas asih dan penuh dengan kesabaran. Ini gak sembarangan orang. Ini harus dipelajari dengan tekun. Orang yang lemah lembut, tidak pernah menyakiti hati orang, sabarnya bukan main, dikelilingi orang malah tersenyum. Kenapa? Karena cerdas. Orang yang cerdas itu hidupnya pasti senang. Yang tidak cerdas hidupnya pasti senang begitu. Jadi kalau panjenengan suka merengut, suka nesu, suka mencucu, suka ngomel, itu berarti tidak cerdas. Karena orang yang cerdas itu pasti lemah lembut dan sabar. Karena apa? Orang yang difitnah itu mendapatkan keberuntungan yang paling besar, diampuni dosanya. Orang yang menfitnah kita itu orang yang jahat tapi bermanfaat, berjasa kepada kita. Gini, orang yang menfitnah itu orang jelek tetapi berjasa buat kita. Kita yang mana? Kita yang sabar, yang sadar, yang lemah lembut. Ada orang menghina,
tersenyum. Dihina malahan tersenyum. Hatinya tidak ada dendam. Ya, tidak ada dendam. Tidak pernah marah. Nah, sekarang gini aja. Untuk memudahkan seperti sifatnya Rasul, meskipun kita hanya sebagian kecil dari sifat Rasul, gitu. Jadi ini kalau ukurnya kan begitu. Rasul itu diludahi orang nggak nesu, orang nggak kenal. Rasul lagi jalan, ada orang dari belakang, Muhammad. Rasulullah SAW balik, badannya balik langsung. Yang jalan gimana Pak? Saya bayangkan, ya Allah, Rasulullah SAW itu betapa mulianya, ya Allah. Kalau saya digitukan, orang terparkir di dunia waktu entek itu, waktu itu gak demi. Lalu orang nggak kenal lagi berjalan. Nah tiba-tiba ada orang manggil, Muhammad, baliklah kok cuk. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu melapi Asyurian mulianya itu dengan air liur. Kemudian diusapkan ke tanah askalnya itu. Kemudian berjalan. Saya mikir, kok bisa ya? Mempunyai hati sekar itu ya. Kalau zaman sekarang itu dikatakan lemah. Di dua ini menang ya, amuk ya. Kan gitu kan? Tetapi hakikatnya orang yang ngalah adalah orang yang menang. Buktinya apa? Besok paginya diludahi lagi, besok paginya diludahi lagi. Hari yang keempat orangnya tidak ada, tidak meludahi. Orang Rasulullah nyari. Kalian tahu Bapak yang suka di sini orangnya agak tinggi hitam jelek, agak tinggi hitam jelek. Apa ya? Gitu. Kemudian ada kabar, dia katanya sakit. Muhammad, di mana rumahnya? Ini sebelah itu. Kalau kita ada orang meludahi semacam itu, kemudian kita tahu orangnya sakit, apa yang dikatakan ke kita? Syukur. Tidak perlu dari kata-kata yang kasar kan? Rasulullah SAW kemudian berangkat ke rumah itu, ditengok, didoakan. Kemudian sorenya dibawakan tempe kemul ke Black, bukan jajan Pak, tempe kemul ke Black. Akhirnya apa? Akhirnya orang itu syahadat. Dipeluk oleh Nabi Muhammad SAW pada hari ketiga, ditengok, kemudian aslim taslam, masuklah kamu dalam agama Islam, maka kamu akan selamat. Kemudian di dalam membisikkan di telinga kanan Nabi Muhammad SAW, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Benar Rasulullah bertanya, siapa yang menyuruh kamu meludahi aku? Yang menyuruh aku adalah Abu Jahal. Abu Jahal? Iya, kenapa Abu Jahal menyuruh kamu meludahi aku? Abu Jahal hanya ingin melihat engkau marah. Abu Jahal ingin melihat engkau marah. Rasul sampai marah, viral itu. Yang medsos langsung itu aja. Masya Allah. Jadi kalau kita tidak mengatakan dirinya baik, kita belum baik. Kita masih harus berjuang terus sampai titik darah yang terakhir. Gitu. Iya, semangat. Ya. Mulut kita, Rasulullah SAW pernah bersabda, al-jannatu mustaqatun bi arba'ati nafar. Surga itu sangat merindukan dengan orang empat ini. Yang pertama
suka belajar Al-Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang suka mempelajari tafsir Al-Quran, orang yang suka menghafalkan, ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, target sehari berapa juz? Ibu-ibu berapa juz? Orang saya melihat orang membaca Al-Quran itu dari muda itu naik gitu. Ya. Dulu zaman muda ya paling satu rukuk, dua rukuk. Ya, 40, 50 gitu kan. Ayat. Kemudian ketika pengantin anyar, belas surat Al-Quran. Ketika sedang hamil, kelalen di Quran, sibuk, repot, ya kan, dengan dunianya. Kemudian setelah anak-anaknya sudah agak besar, sudah ingat lagi kepada Allah, kan begitu terjadi fluktuasi. Nah, setelah anak-anaknya semuanya sudah mandiri, sudah gede-gede, mulai ingat lagi kepada Allah yang beruntung. Tetapi ada yang kebablasan. Ada yang kebablasan. Yaitu ketika usia sudah 50 tahun, 55, 60, ada yang semakin tekun beribadah. Maka muncullah seorang ibu salihah dan bapak yang saleh membaca Al-Quran minimal 1 juz. Ada yang minimal 2 juz, ada yang minimal 3, ada yang 4 juz sehari. Kemudian kalau dikatakan, ya umur kami wis nganggur akan waktu nih. Apakah semua orang yang nganggur membaca Al-Quran? Tidak. Banyak orang yang karena waktunya sudah banyak itu mendoblong gitu, ngarep teras nyawa gitu, delok petik dolan. Ya dolanan HP gitu. Ya umur 70 tahun nang grup aktif banget. Di grup bisa aktif banget. Hebat sekali gitu. Saya berdoa semoga membaca Al-Qurannya seaktif itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, orang yang rahim, sabur itu harus dipelajari dan ditelusuri terus setiap hari. Hari ini aku mempunyai kasih sayang apa terhadap orang lain. Hari ini aku sabar apa terhadap tantangan. Hari ini dan direncanakan dan terus. Tetapi jangan terlalu lamban. Karena ada satu cita-cita yang baik yang diharamkan oleh Allah. Apa itu? Cita-cita ini baik, tetapi diharamkan oleh Allah. Ibu tahu? Ada satu cita-cita yang bagus, tetapi diharamkan oleh Allah. Apa itu? Dan hadiah 500.000 yang bisa jawab. Nah, enggak dikasih hadiah, enggak mikir. Yaitu cita-cita bertaubat. Menunggu tua. Cita-cita bertaubat itu bagus, tapi haram. So nyong anggar wis pensiun nyong hak tobat. Iki nyong pensiun men garek orang 4 tahun. Ya Allah, selama nyong dadi pegawai jan ora genah-genah nih badhe nyong. Dan sebagainya. Gue ngarep pensiun bismillah. Yang Arab tobat itu tidak boleh. Karena tobat di dalam Al-Quran yaitu mengwarid di waktu yang paling dekat. Kapan itu? Sekarang. Taubat itu sekarang, tidak boleh direncana. Monggo sore insya Allah yang tobat
Awalnya meninggal. Saya pernah, tapi ditanyakan siapanya. Karena kalau ada kesamaan berarti panjenengan salah perkiraan. Ada seorang kepala dinas mempunyai anak tiga-tiganya dokter. Anaknya itu tiga-tiganya dokter, yang dua sudah spesialis, yang satu baru selesai di kedokteran. Suatu hari Jumat, dia itu bilang sama stafnya, Pak, turun, leboklah kotak amal, yang titipnya salam Gusti Allah. Ya Allah. Dia tidak Jumatan, hanya titip duit 50.000 kok leboknya kotak amal. Kemudian ada staf yang lain mengatakan, Pak, di kantor kita itu orang yang paling banyak mendapatkan karunia dari Allah itu panjenengan. Satu, panjenengan gajinya paling besar, pangkatnya paling tinggi. Di kantor kita tidak ada orang yang mempunyai anak keseluruhan anaknya jadi dokter, hanya panjenengan. Tetapi panjenengan mendapatkan kenikmatan segitu banyaknya, panjenengan tidak bersyukur kepada Allah. Apa jawabannya? Kami ketawa, oh itu sawah. Aku kayak ini sudah ada rencana sendiri. Saya pensiun menggarek 4 tahun ini. Nanti begitu saya pensiun, teman-teman saya yang mendahului saya beribadah akan saya tutupi semuanya. Saya sudah rancang, saya besok akan membaca Al-Quran, akan sholat tahajud, akan ini dan lain sebagainya. Setengah bulan kemudian terjadi perubahan drastis. Kenapa? Bapak ini stroke. Dan stroke-nya stroke total, kaki tangannya tidak bisa digerakkan. Yang bisa hanya meripati ketar-ketir. Ngomong pun sudah tidak bisa. Akhirnya ketika setiap kali ada dijenguk oleh orang, dia hanya natap sambil merebes milih, mbuh opo sing dipikirkan. Mungkin penyesalan mungkin, gitu kan? Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, yang namanya berbuat baik, berbuat kasih sayang, mentaati dan sebagainya itu dilakukan kapan? Sekarang. Jangan direncana, Pak. Ibu-ibu tidak usah merencananya membina diberitakan nyarang membangun, nggak usah. Nah sekarang saja, namanya sekarang sidik banget orang pokok sidik pokok, gitu, sidik pokok. Lebih baik sidik tapi sekarang daripada akeh ning ngemben nek, kan gitu kan? Iya, ngemben nek. Baik, yang keempat, dan kalinya targetnya nanti sampai 5, karena 5 rambutnya. Padahal semuanya 11. Yang ke-42, tolibul ilmi. Tolibul ilmi, orang yang mencari ilmu. Jangan lupa loh bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan dulu di SD belum mencari ilmu. Di SMP mencari ilmu? Tidak. Di SMA mencari ilmu? Tidak. Di perguruan tinggi mencari ilmu? Tidak. Kapan mencari ilmunya? Sekarang. Karena mencari ilmu itu di saat kita butuh. Dulu di SMA nggak butuh. Dulu yang kita cari adalah nilai dan prestasi dan ijazah, bukan ilmunya. Sampai di perguruan tinggi pun saya pikir, iya ya, saya dulu di perguruan tinggi itu orang belajar